Topik kita hari ini masih melanjutkan sebenarnya dari pertemuan minggu lalu ya, tentang konsep belajar. Cuma kalau yang minggu lalu itu lebih fokus kepada konsep belajar berdasarkan beberapa teori ya, berdasarkan teori-teori dari para ahli tentang apa itu belajar, kemudian bagaimana proses belajar seharusnya berlangsung, kemudian apa-apa yang berperan penting dalam menentukan proses belajar. Nah, kalau hari ini kita akan lebih melihat kepada faktor belajar atau kegiatan belajar berdasarkan tipe-tipe atau karakteristik siswa ya, atau siswa atau pembelajar. Mungkin sudah ada yang membuka materi yang Mem kirim, ada 2, dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk Microsoft Word ya, dalam bentuk Word. Mem sengaja mengirim, jika ada yang lebih suka membaca PowerPoint, tidak memprintnya, tapi Mem lihat di tugasnya ada sepertinya yang memprintnya sambil mempelajarinya, sehingga Mem mengirimkan Word supaya lebih enak kalau di printnya, lebih sedikit dan lebih bagus. Karena kalau PowerPoint di print sepertinya tidak bagus ya. Oke, materi hari ini tuh lumayan banyak, tapi Mem hanya akan memberikan karena waktunya cuma sedikit untuk berbicara. Jadi nanti Mem hanya akan memberikan poin-poinnya, yang lainnya nanti kamu bisa baca ya, baca di materi yang Mem kirim. Mem hanya akan memberikan garis-garis besarnya. Karena di akhir dari materi nanti ini kalian akan membuat paper tentang cara belajar yang baik. Jadi setelah mendengarkan penjelasan tentang konsep belajar, konsep prestasi belajar, konsep belajar berdasarkan tipe-tipe atau ciri-ciri belajar seseorang, kamu bisa memilih, oh saya seperti apa, tipe belajar seperti apa saya, kemudian supaya saya belajar dengan baik, saya harus belajar seperti apa. Ya, jadi nanti akan melihat konsepnya supaya nanti melihat ke pribadinya ya. Nah, sehingga di akhirnya nanti bisa membuat catatan cara belajar yang baik berdasarkan teori dan pengalaman belajarmu. Jadi nanti kamu gabung cara belajarmu selama ini dengan teori yang ada atau konsep yang ada. Jadi nanti itu digabung menjadi sebuah paper ya, yaitu cara belajar yang baik versi kamu ya, versi kamu. Oke, next kita akan belajar yang pertama dimulai dari, ada yang mengaktifkan kameranya, mute ya. Oke, jadi kegiatan belajar atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut learning style. Ya, learning style dalam bahasa Inggris, learning styles. Sebenarnya ada banyak yang membagi juga learning styles berdasarkan berdasarkan konsep mereka. Ya, ini ada 2 yang memperlihatkan di sini, ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, ada yang membagi banyak ya, ada 5, 6 ini ya, ada yang banyak sekali. Tapi Mem akan memberikan yang paling sering kita pakai dari dulu ya. Kalaupun yang banyak ini nanti mungkin bisa dicari di tempat lain, di internet itu ada banyak, tapi Mem hanya akan menyampaikan yang biasanya kita pakai yang terdiri dari 3, yaitu visual, auditory, dengan kinestetik. Jadi kalau tipe-tipe belajar ini ada yang berpandangan bahwa tipe belajar ini itu berdasarkan bawaan lahir ya, atau itu sudah terstruktur sejak dari lahir ya, tipe belajar seperti ini, atau bisa juga dikatakan bahwa sudah genetiknya seperti itu, sehingga masing-masing orang harusnya mengetahui cara belajar yang baik yang sesuai dengan dia berdasarkan learning styles-nya ya, atau
karakteristik dirinya sendiri. Ya, ada 3 secara umum, ada yang disebut pembelajar visual, auditory, dan kinestetik. Kalau visual ini dikatakan bahwa dia mengandalkan membaca atau melihat. Dia akan memahami sesuatu, mengerti sesuatu ketika dia melihatnya secara langsung atau dengan membacanya. Kemudian kalau auditory ini lebih mudah kalau dia mendengarnya. Ya, dia akan sangat mudah menyerap informasi melalui pendengaran. Jadi dia harus mendengarnya supaya dia bisa memahaminya. Ada yang ketiga yaitu ada kinestetik. Nah, kalau orang kinestetik ini mengandalkan gerakan atau gerakan tubuh ya. Dia lebih senang kalau dia melihat atau dia bergerak atau melihat orang lain menggerakkannya. Kalau tidak bisa, dia harus membayangkan orang lain menggerakkannya. Itu ada 3 secara umum. Itu secara umum ya. Nah, di sini Mem sudah tampilkan ciri-cirinya. Nanti ada ini ciri auditori, kemudian ciri visual, ciri kinestetik. Di sini ada daftarnya ya. Kalau yang di Word ini lebih bagus karena lebih terang, lebih besar. Nanti kamu baca ini ciri-ciri belajarnya auditori seperti rapi, teratur, berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur, dan selanjutnya visual, suka berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, perhatiannya mudah terpecah, ini orang visual. Kemudian orang kinestetik berbicara dengan perlahan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian dan seterusnya. Ini nanti kamu bisa cek-cek ya, yang mana dari ciri-ciri ini ya, yang merupakan kebiasaan yang membuat saya bisa memahami sesuatu dengan baik. Jadi ada daftar-daftar ini, kamu cek di auditori, kemudian kamu cek di visual, kamu cek di kinestetik. Nah, dari daftar ini yang mana yang paling banyak kamu cek ya. Yang mana yang paling banyak kamu cek, misalnya kamu cek di visual, ciri-ciri visual lebih banyak, itu artinya kamu condong ke visual. Atau di auditori, ciri-ciri auditori yang lebih banyak kamu cek, itu artinya kamu orang auditori. Atau di kinestetik lebih banyak. Atau bisa juga seimbang, atau bisa juga gabungan dari semuanya ya. Tapi dikatakan bahwa bisa campuran dari 3 tipe. Misalnya auditori visual, visual kinestetik, tapi bisa juga ketiga-tiganya. Cuma catatannya adalah biasanya ada satu tipe di mana itu kamu cenderung lebih banyak di situ atau lebih dominan ya. Nanti berlatih sendiri mengeceknya ya, untuk mengetahui saya tipe seperti apa. Apakah saya auditori, apakah saya visual, apakah saya kinestetik, apakah gabungan auditori visual, visual kinestetik, atau ketiga-tiganya. Kalau gabungan, perhatikan di mana yang kamu centang dari ciri-ciri ini lebih banyak, gitu ya. Sebenarnya ada juga tesnya di internet ya, tes learning style. Kalau mau coba-coba, nanti juga ada di internet. Ada banyak yang menyiapkan tes learning style. Kalau mau mengetahui learning style saya seperti apa, ada juga yang menyiapkan kuesionernya di internet. Nanti kalau sudah bisa selesai, nanti keluar hasilnya kamu lebih kemana. Begitu. Oke. Ini hanya gambaran saja, nanti berlatih sendiri. Nah, kemudian kalau kamu sudah tahu misalnya ya, sudah tahu saya tipe belajar seperti apa. Nah, ada kiat-kiatnya di sini ya. Di materimu ada kiat-kiat. Ini masih secara umum juga. Kalau mau lebih tertarik lebih banyak lagi, itu banyak sekali ya yang menyiapkannya. Kiat-kiat misalnya untuk visual, kalau kamu nanti mendapatkan dirimu visual ketika sudah mengetes dirimu atau sudah berlatih mengecek tadi ciri-ciri belajar, kamu bisa mencari tahu saran-saran ya, saran-saran yang diberikan. Orang visual misalnya, kalau kamu visual, kamu disarankan untuk membuat banyak simbol dan gambar dalam catatan. Kemudian menggunakan kertas tulis dengan tulisan warna. Nah, ini macam-macam, ada sampai di bawah ya. Kalau kamu misalnya orang auditori, kamu bisa menggunakan visual vokal, menggunakan pengulangan dengan cara
mengulang-ulang ya konsep yang sudah dipelajari, kemudian membuat, jembatan keledai untuk menghafal ini mengingat waktu masih sekolah dulu, guru-guru fisika, kimia, ini paling suka memberikan jembatan keledai. Ya, untuk menghafal, simbol-simbol kimia, simbol-simbol fisika, bahasa Inggris juga ada ya, menghafal, susunan-susunan kata itu biasanya membuat simbol keledai. Ya, ini sebenarnya orang auditori membantu orang auditori ya. Kemudian, saran untuk kinestetik, ya orang kinestetik ini ada saran-sarannya. Kemudian apa ya, ini seperti menggunakan alat bantu, menimbulkan rasa ingin tahu, menggunakan simulasi, memperagakan setiap konsep, dan melakukan lakon. Sebenarnya masih banyak, nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi, ini semuanya ini berpraktek, jadi dimulai dari sini mengecek, kamu tipe belajar seperti apa, kemudian, nanti setelah tahu tipe belajar seperti apa, baru baca saran-sarannya. Saran ketika saya visual, ketika saya auditori, ketika saya kinestetik. Nah, bagaimana kalau gabungan? Ya sudah kamu nanti lihat berdasarkan yang kamu cek, kamu cocokkan dengan saran-saran ini. Ya, seperti itu. Artinya kamu juga akan menggabung saran-saran belajar dengan baik. Oke, itu apa ya tipe-tipe belajar atau learning styles. Jadi ada 3 secara umum. Nanti harus sebagai pembelajar harus memahami diri ya. Saya tipe belajar seperti apa, kemudian harus mencari tahu supaya saya bisa belajar dengan baik. Silakan baca saran-sarannya. Kemudian materi berikutnya adalah setelah mengetahui, proses ya, itu tadi itu tadi berhubungan dengan proses. Nah, kita sekarang berhubungan dengan setelah proses belajar, ada hasil dari belajar kita, itu disebut prestasi belajar. Nah, dalam prestasi belajar, ada yang saya pilih ya, memilih prestasi belajar yang mengatakan bahwa prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Jadi prestasi belajar itu melibatkan 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor atau keterampilan. Jadi itulah yang akan didapatkan setelah melalui proses belajar.